Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal ya, yang ini bisa kalian gunakan untuk persiapan penilaian tengah semester untuk kelas 7 ya. Jadi PTS untuk kelas 7. Di sini materi yang kita bahas adalah tentang perbandingan, juga nanti ada sedikit tentang aritmatika sosial ya, mengenai bunga tunggal dan untung rugi saja. Nah, kita mulai di sini, nanti akan ada 20 soal untuk sebagai persiapan kalian ya. Kita mulai dari yang pertama. Misalkan di sini kita mulai dari materi perbandingan terlebih dahulu ya. Di sini dari awal di perbandingan sederhana terdapat 40 siswa di dalam suatu kelas. 25 diantaranya memakai topi. Tentukan perbandingan banyak siswa yang memakai topi dengan yang tidak memakai topi. Nah, jadi kalau membandingkan kita harus tahu dulu masing-masing nilainya dulu ya. Di sini yang dibandingkan adalah yang memakai topi. Yang memakai topi itu ada sebanyak 25 dibandingkan dengan yang tidak memakai topi. Nah, di sini kan yang tidak memakai topi masih belum disebutkan, cuma sudah diberitahu bahwa total siswanya ada 40, kemudian yang 25 memakai topi. Maka yang tidak memakai topi sisanya kan ya. Jadi yang tidak memakai topi kita cari dulu. Akan sebesar berapa berarti ya? 40 kita kurangkan dengan 25 atau ketemu sebanyak 15 siswa. Sehingga perbandingan yang memakai topi tadi 25 dibandingkan dengan yang tidak memakai topi, yaitu sebanyak 15. Sehingga nilai perbandingannya adalah 25 dibagi 15. Perbandingan itu selama masih bisa kamu sederhanakan, boleh kamu sederhanakan. Di sini kan kita tahu antara 25 dengan 15 sama-sama bisa dibagi dengan 5 ya. Jadi kalau masing-masing kita sederhanakan dibagi dengan 5, yang 25 menjadi 5, ya 15 dibagi 5 jadinya adalah 3. Sehingga kalian bisa menjawab perbandingan yang memakai topi dengan yang tidak memakai topi adalah 5 dibanding dengan 3. Nah, seperti itu. Lanjut yang nomor 2. Sederhanakanlah perbandingan berikut. Nah, untuk menyederhanakan suatu perbandingan itu bisa dilakukan jika satuannya itu sudah sama. Di sini kebetulan satuannya masih satu jenis ya, satuannya tentang panjang. Di sini yang kiri 250 meter dibanding dengan 1,5 km. Nah, jadi kamu harus ingat urutannya untuk menyamakan satuan itu paling mudah kalau misalkan kita jadikan satuan yang terkecil. Di sini antara meter dengan kilometer kan lebih kecil meter ya. Jadi yang 1,5 km kita ubah nih jadi bentuk meter. Ya kamu harus tahu dulu ini kan ya urut-urutan perbandingan, urut-urutan satuannya kan ya. Paling tinggi itu kan kilometer, kemudian ada dekameter ya, hektometer dulu ya, kilometer, hektometer, dekameter, ada meter, ada desimeter, ada sentimeter, terakhir adalah milimeter. Ini kalau turun itu dia dikali dengan 10, kalau naik dia dibagi dengan 10. Dari kilo ke meter itu turunnya berapa kali? Berarti kan turun 1, 2, 3. Berarti kan kali 10 kali 10 kali 10 atau dikali dengan 1000 ya. Sehingga ini 1,5 km akan sama dengan 1,5 dikalikan 1000. Satunya nanti jadi meter atau sebanyak 1500 meter. Nah, baru kalian bisa membandingkan atau menyederhanakan ya. Nah, boleh kalian tidak tulis satuannya ya, karena sudah sama-sama pakai meter. Nah, di sini baru bisa nih kita sederhanakan. Ini kebetulan masih bisa dibagi dengan 50 misalkan gitu ya. 250 dibagi 50 jadinya 5. Yang 1500 kalau kita bagi dengan 50 jadinya 30. Ternyata masih bisa lagi, bagi lagi. Bagi dengan 5 jadinya 1 dibanding 6. Bisa seperti itu ya. Jadi kalau mau menyederhanakan suatu perbandingan bisa, tapi dengan syarat satuannya harus sama terlebih dahulu, baru bisa kita sederhanakan. Nah, seperti yang nomor 3 juga ini. Di sini yang mau dibandingkan atau mau disederhanakan adalah 1,5 jam dibanding dengan 45 menit. Ini pun juga sama. Ini bisa kita selesaikan atau selesaikan penyederhanaannya jika satuannya sudah sama. Paling kecil kan satunya menit ya. Maka yang 1,5 jam kita ubah dulu. Kita tahu 1 jam itu kan 60 menit ya. Jadi 1,5-nya kita kalikan 60 dulu. Nanti satuannya jadi menit ya. Nah, jadi berapa menit nih? 1,5 kalau 6 jadinya adalah
90 menit. Sehingga perbandingan ini dapat kalian tuliskan sebagai 90 dibanding dengan 45. Nah, ini sama-sama kebetulan bisa dibagi 45. 90 bagi 45 jadinya 2, 45 bagi 45 jadinya 1. Sehingga kalian menjawabnya nanti adalah 2 dibanding 1. Jadi diingat-ingat kalau menyederhanakan perbandingan itu bisa dilakukan selama satuannya sama. Seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 4. Tentukan mobil manakah yang tercepat. Kalau kalian mau mencari yang tercepat, nanti pembandingnya waktunya ya. Jadi tinggal kalian bandingkan saja antara kecepatan dengan waktunya. Kalau tercepat pasti kecepatannya tinggi kan ya. Nah, berarti kita cari yang hasilnya paling tinggi. Mobil A menempuh 40 km dalam 2 jam. Jadi kalau kita bandingkan 40 km selama 2 jam, 40 per 2. Atau 40 banding 2 ya. Artinya dia 20 km per jam. Nah, kecepatannya A segitu, 20 km per jam. Kalau yang B berapa? 60 km dalam 3 jam, berarti 60 km per 3 jam. Atau jadinya 20 km per jam. Ternyata sama ya. Yang C menempuh 100 km dalam 4 jam. Berarti kita membandingkannya 100 dibanding 4 atau 100 per 4. Jawabannya 25. Satuannya kilometer per jam. Nah, ini lebih gede nih. Nah, coba yang terakhir, yang D. Mobil D menempuh 120 km dalam 6 jam. 120 bagi 6 jawabannya 20. Nah, gini ya, ternyata setelah kita hitung, yang memberikan kecepatan tertinggi, artinya kecepatannya paling tinggi ya, dia tercepat ya, itu adalah yang C dengan nilai 20 km per jam. Sehingga jawabnya adalah yang C. Seperti itu. Jadi harus kalian hitung satu per satu untuk membandingkan setiap opsinya. Nomor 5. Seorang karyawan memperoleh gaji 80 juta setahun. Jika hari aktif bekerja dalam setahun adalah 320 hari, ini kebanyakan ya. Nah, maka gaji karyawan tersebut setiap harinya berapa? Berarti tinggal kita bandingkan antara gaji selama 1 tahun dibanding dengan hari aktif selama 1 tahun. Sehingga gaji per hari akan senilai dengan 80 juta ya. Kita bagi dengan 320. Ini boleh kalian sederhanakan sampai ketemu bilangan yang paling sederhana. Ini kalau kita hitung 80 juta bagi 320, ketemunya adalah 250.000. Nah, artinya gaji karyawan tersebut selama 1 hari itu adalah 250.000. Tinggal seperti itu saja. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Di sini hampir sama seperti yang perbandingan kecepatan tadi ya. Di sini tanyakan toko manakah yang memberikan harga termurah. Jadi patokannya harga. Jadi nanti harga dibanding dengan bukunya gitu ya. Jadi kamu mematoknya atau menuliskannya karena tanyakan harga, maka harga kita tulis terlebih dahulu nanti dalam perbandingannya. Toko A menjual 5 buku seharga 60.000. Jadi kamu membandingkannya adalah harganya dulu karena ditanyakan adalah manakah harganya termurah. 60.000 dibagi 5 atau sebanyak 12.000. Jadi toko A itu memberikan harga 12.000 untuk setiap satu bukunya. Kalau toko B menjual 4 buku seharga 52.000, berarti ya kita bandingkannya 52.000 dibanding 4. Sehingga ini menjadi 13.000. Nah, berarti toko B menjualnya 13.000 untuk satu bukunya. Nanti masih lebih murah yang A ya. Kalau yang C memberikan harga 45.000 untuk 3 buku. Nah, ini setara dengan 15.000. Nah, lebih mahal lagi ya. Sekarang toko yang D. Dia memberikan harga 28.000 untuk 2 buku saja atau setara dengan 14.000 untuk setiap satu bukunya. Sehingga dari opsi A, B, C, D yang termurah adalah yang A. Kenapa yang A? Karena harganya paling kecil seperti itu. Jadi cukup mudah ya untuk menentukan. Ini tadi ada salah tulis ya, harusnya memberikan ini ya. Jadi untuk menentukan patokan dari suatu perbandingan, lihat dulu yang tanyakan. Karena di sini yang tanyakan adalah harga, maka kalian menuliskan perbandingannya ya harga dulu dibagi dengan pasangannya, yaitu banyak bukunya, seperti itu. Sama seperti ini tadi ya, soal nomor 4 ya. Di sini tanyakan manakah yang tercepat. Jadi kecepatannya yang tanyakan nih. Berarti ya jarak dibagi dengan waktunya, karena hubungannya kan dengan jarak dan waktu, seperti itu.
Oke, kita lanjut ke nomor 7. Ini kita sudah masuk ke model soal perbandingan yang senilai. Ini tentang perbandingan senilai. Nah, untuk soal nomor 7, sebuah taksi membutuhkan 5 liter BBM untuk menempuh 60 km. Berapa kilometer yang dapat ditempuh dengan 8 liter BBM? Jadi, sebelum menyelesaikannya, boleh kalian daftar dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah 5 liter dapat digunakan untuk menempuh 60 km. Kalau 8 liter bisa menempuh berapa? Nah, bagian ini boleh kalian misalkan dengan suatu huruf, katakanlah huruf A gitu ya. Nah, kita mencari nilai A-nya berapa. Ini logikanya kan, kalau misalkan BBM-nya semakin banyak, ya jarak yang ditempuh juga akan semakin banyak. Kondisi seperti ini disebut sebagai perbandingan yang senilai. Karena kalau satu sisi semakin naik, sisi yang lain juga ikut semakin naik. Saat satu sisi semakin turun, nilainya ini pun juga akan ikut turun. Itu yang senilai karena seimbang antara kiri dan kanan. Menuliskannya tinggal seperti ini aja. Jadi 5/8 akan sama dengan 60 per A. Nah, dari sini tinggal kalian kali silang 5-nya dengan A, 8-nya dengan 60. Jadinya 5 dikali A sama dengan 8 dikalikan 60. Sehingga nilai A berapa? Jadi jangan terburu-buru dikalikan ya, 8 dengan 60. Kalian terus dalam perkalian aja, 8 kali 60 dibagi dengan 5. Nanti kalau misalkan ada yang bisa dicoret, boleh kalian coret. Misalkan ini 5 dibagi 5 1, 60 bagi 5 12. Nah, maka akan bersisa 8 dikalikan 12 atau jadinya 96 kilometer. Jadi kalau misalkan tersedia 8 liter BBM dapat menempuh sejauh 96 kilometer. Nah, dengan cara yang sama coba kita selesaikan soal yang nomor 8. Ini masih perbandingan yang senilai. Untuk membuat 20 kue dibutuhkan 4 kg tepung. Berapa kue yang dapat dibuat jika ada 7 kg ya? Jadi kalian daftar dulu aja seperti tadi. Kalau 20 kue butuhnya 4 kilo. Nah, kalau ada 7 kilo bisa bikin berapa? Ini sama ya, kita misalkan dengan A. Sehingga kita nulisnya adalah 20 per A sama dengan 4/7. Sama kayak tadi ya, kita kali silang ya. Jadi A-nya dikalikan 4, kemudian 20-nya dikalikan 7. Sehingga nilai A adalah 20 kali 7 dibagi 4. Ini kebetulan 20-nya bisa dibagi 4 ya. 20 bagi 4 adalah 5. Sehingga nilai A adalah 5 dikali 7. Atau A adalah 35 kue. Jadi kalau dengan 7 kg tepung dengan kondisi yang sama ya, bisa digunakan untuk membuat 35 kue. Seperti itu. Lanjut yang nomor 9. Ini masih perbandingan senilai, cuma kita sudah masuk dalam model skala. Ya, diingat-ingat skala. Kita boleh pakai segitiga yang gini ya. Oke. Skala itu konsepnya adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya ya. Jadi kalau segitiga ini cara bacanya misalkan nih kita mau mencari nilai skala. Skala berarti kan JP kalau atas dengan bawah dikali ya, dibagi ya. JP dibagi JS itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau misalkan kita mencari jarak pada peta JP, maka hasilnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Kalau misalkan cari jarak sebenarnya berarti JP dibagi nilai skalanya, seperti itu. Nah, di sini diketahui jarak Kota Batu dan Malang adalah 20 km. Ini adalah jarak sebenarnya, kita misalkan sebagai JS. Dengan skala, nah ini adalah skala. Skala ini boleh kalian tuliskan seperti ini ya, 1 per, biar lebih mudah ya, 10.000. Nah, boleh seperti ini. Maka jarak Kota Batu dan Malang pada peta adalah kita mencari JP. JP adalah skala dikalikan jarak sebenarnya. Kita tulis saja JP adalah skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya adalah 1 per 10.000. Nah, diingat-ingat waktu kamu memasukkan jarak sebenarnya ini kan 20 km. Ini harus kamu ubah dulu ke dalam bentuk sentimeter. Dari kilometer ke sentimeter dia itu turunnya sebanyak 5 kali. Maka sama saja artinya nolnya nambah sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Sehingga hasilnya berapa? Berarti tinggal berapa nih? 2 juta ya. Dibagi dengan 10.000. Ini nolnya 4 kita coret. Nolnya 4 kita coret. Sehingga sisanya adalah 200 cm.
meter. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini cara membandingkan atau cara menentukan nilai skala maupun jarak peta maupun jarak sebenarnya. Jadi diingat-ingat bentuk segitiga ini ya. Jadi nanti skala adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Bagian skala ini boleh kalian tulis sebagai seperti ini. Misalkan 1/10.000, kalian tulis saja 1/10.000 seperti itu. Yuk kita lanjut pada soal nomor 10, masih tentang skala ya. Di sini sebuah peta memiliki skala adalah 1/200.000 atau boleh kalian tulis SK atau skala adalah 1/200.000. Kemudian jarak dua kota pada peta adalah 5 cm. Jadi jarak pada petanya adalah 5 cm. Maka jarak sebenarnya dari dua kota tersebut adalah JS. JS-nya apa rumusnya? Diingat-ingat seketika tadi, kita balik ke soal nomor 9. JS, karena kita mau mencari JS, nah maka bagian ini tertutupi kan ya. Maka sisanya apa? JP per SK. Maka JS adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Sehingga kita menuliskannya jarak pada petanya adalah 5 dibagi 1/200.000 atau akan menjadi 5 dikalikan 200.000 per 1, karena perbandingan pembagian dengan bentuk seperti ini pecahan ya, maka sama seperti perkalian tapi dibalik pecahnya, sehingga menjadi 200.000 kali 5 nih, jadinya 1 juta. Satuannya adalah sentimeter. Nah, baru kamu ubah nih dari senti mau ke kilo. Kalau tadi dari kilo ke senti turun 5, jadi kalau dari senti ke kilo dia naik 5. Maka nolnya berkurang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka sisa berapa? 10 kilometer. Cara pengerjaannya seperti itu ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke soal perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau perbandingan berbalik nilai itu saat satu sisi dia nilainya naik, maka sisi yang lain ikut turun. Jadi kebalikannya. Kalau sisi yang satu dia turun, maka sisi yang lain jadi naik. Nah, ini makanya disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Karena antara satu sisi nilainya berkebalikan, salah satu naik, salah satu turun dan seterusnya. Contoh misalkan Pak Jaya mengendarai mobil dengan kecepatan 40 km per jam dan butuh waktu 30 menit untuk sampai di tujuan. Jika Pak Jaya mengendarainya dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu yang dibutuhkan? Sama seperti tadi, kalian daftar dulu aja. Kalau kecepatannya 40 km per jam, waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit. Kalau misalkan kecepatan jadi 60, berapa waktu dibutuhkan? Katakanlah sebagai A. Nah, jadi kalau perbandingan berbalik nilai, itu kalian menuliskannya ada satu sisi yang harus dibalik. Jadi kita menuliskan perbandingannya 40/60 akan sama dengan, nah bagian kanan ini dibalik. Harusnya kan 30 per A ya, karena berbalik nilai, maka kita nulisnya adalah A per 30 gini. Habis itu kita kalikan silang. Jadi 60 dikalikan dengan A sama dengan 40 dikalikan dengan 30 seperti ini, sehingga nilai A-nya adalah 40 dikali 30 dibagi 60 seperti ini. Ini kalau misalkan ada yang bisa kamu sederhanakan aja. Misalkan nih, ini kan dibagi 30 1, 60 bagi 30 jadinya kan 2 ya, sehingga nilai A bersisa apa? 40 dikali 1 dibagi 2. Jadi sama seperti 40 dibagi 2 ya, 40 bagi 2 kan 20 nih. Satuannya apa? Karena A ini kan waktunya kan ya, jadi pakai menit juga. Maka waktu yang dibutuhkan kalau misalkan kecepatannya Pak Jaya adalah 60 km per jam, waktu yang dibutuhkan adalah 20 menit seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk dari perbandingan yang berbalik nilai. Seperti nomor 12 juga sama nih. Misalkan nih, suatu pekerjaan akan diselesaikan oleh 10 orang. Suatu pekerjaan jika diselesaikan oleh 10 orang akan selesai dalam 6 hari. Jika pekerjaan tersebut hanya dikerjakan 4 orang, maka akan selesai dalam berapa hari? Logikanya kan kalau orangnya semakin banyak, ya waktunya semakin cepat atau semakin sedikit. Nah, ini kan berkebalikan ya. Kalau misalkan yang mengerjakan sedikit, pasti waktu yang dibutuhkan akan semakin lama atau semakin banyak. Sama seperti tadi, kamu daftar dulu. Kalau 10 orang, selesainya 6 hari. Nah, kalau cuma 4 orang saja, berapa hari?
katakanlah A gitu ya. Sama seperti tadi, maka kita menulisnya 10/4 karena ini berbalik nilai, maka di sini jadinya A/6. Kemudian sama kita kali silang nih. 4 kali A sama dengan 10 kalikan 6. Sehingga nilai A-nya adalah 10 dikali 6 dibagi 4. Kalau misalkan angkanya mudah, boleh kamu kalikan dulu ya. Menjadi misalkan nih 60 dibagi 4 boleh seperti itu. Kalau angkanya terlalu gede, mending kita pakai coret-coret seperti soal sebelumnya. 60 bagi 4 kan 15 ya. Maka kalau yang mengerjakan cuma 4 orang, maka dibutuhkan waktu sebanyak 15 hari seperti ini. Lanjut nomor 13. Masih dengan soal yang sama ya, tentang perbandingan berbalik nilai. 25 ekor kambing dapat menghabiskan rumput yang tersedia selama 6 hari. Jadi kalau ada 25 ekor akan habis selama 6 hari. Kemudian jika bertambah 5 ekor kambing, nah jadi kamu menulisnya di kondisi kedua bukan 5 ya, tapi bertambah 5. Jadi berapa? Jadinya adalah 30. Nah ini jangan sampai tertukar nanti waktu mengerjakan soal ya. Nah, jika 30 ekor atau bertambah 5, maka rumput yang tersedia akan habis dalam berapa hari? Katakanlah ini kita misalkan sebagai A lagi. Nah, sama seperti di logikanya kan kalau kambingnya semakin banyak, ya pasti akan lebih cepat habis gitu ya. Jadi waktunya lebih sedikit lagi. Sehingga kita nulisnya 25/30 akan sama dengan, nah ini dibalik ya, jadinya A/6 gitu ya. Kita kalikan silang. Jadinya 30 dikali A sama dengan 25 dikali 6. Sehingga nilai A, ini A tadi ya, salah ya. Sehingga nilai A-nya berapa? Berarti 25 dikali 6 dibagi dengan 30. 30. Kebetulan 6 ini bisa membagi 30 ya. Hasilnya 5 kan ya. Sehingga nilai A-nya akan bersisa 25 dibagi 5. Atau ketemu 5. Jadi kalau bertambah 5 ekor kambing atau jadi 30 ekor, maka rumput yang tersedia itu hanya bertahan selama 5 hari. Seperti itu. Soal berikutnya. Masih tentang perbandingan berbalik nilai. Suatu proyek dikerjakan oleh 20 orang selama 25 hari. Jadi kalau ada 20 orang, proyek tersebut harus selesai selama 25 hari. Ini soal-soal seperti ini harus kalian daftar dulu seperti ini ya. Setelah dikerjakan 5 hari, jadi setelah berlangsung selama 5 hari, maka hari yang tersedia sisa 20. Nah, jadi kan harusnya gini ya. Nah, harusnya yang 20 hari ini juga tetap dikerjakan dengan 20 orang. Ternyata proyek tersebut diliburkan selama 4 hari. Jadi berkurang lagi 4 hari. Hanya sisa 16 hari lagi. Nah, kemudian agar proyek tersebut tetap selesai tepat waktu, maka berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan? Maka ini harus dengan berapa orang logikanya? Kalau harinya semakin sedikit ya orang yang dibutuhkan semakin banyak. Kira-kira harus nambah berapa? Nah, yang kamu pakai adalah 2 perbandingan yang terakhir. Nah, yang ini. Jadi diingat-ingat 5 hari yang telah dikerjakan dengan 4 hari yang sudah diliburkan ini bukan menjadi hari berikutnya tapi menjadi pengurangnya. Jadi awalnya 25 hari dikerjakan 5 hari, nah maka sisa 20 hari lagi. Libur 4 hari, maka sisa 16 hari lagi seperti itu. Nah, penulisannya seperti ini. Maka kita mencari nilai A-nya berapa. Sama seperti tadi karena berbalik nilai, maka salah satu sisi harus dibalik. Yang kanan itu kan 20 dengan 16, maka kita balik 16/20 kayak gini, ya. Baru kita kalikan silang. Jadinya A dikali 16 sama dengan 20 dikali 20. Sehingga A berapa? Jadi 20 dikali 20 dibagi dengan 16. Ini menjadi, misalkan ini 20 bagi 4 jadinya 5. 16 bagi 4 jadinya 4. 4 bagi 4 1, 20 bagi 4 5. Maka hanya bersisa 5 dikali 5. Atau A adalah 25 orang. Jadi kalau 16 hari harus selesai dengan 25 orang. Padahal di awal sudah tersedia sebanyak 20 orang ya. Jadi harus tambah berapa orang lagi? Karena pertanyaannya harus nambah berapa ya? Nambahnya adalah sebanyak 5 orang. Seperti ini. Gitu ya. Ini bentuk terakhir dari soal-soal perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita masuk ke bagian aritmatika sosial. Ini diawali dengan soal-soal tentang untung dan rugi. Di nomor 15, Rahmat membeli 20 kg beras seharga 30.000.
jika beras tersebut dijual lagi dengan harga 16.000 untuk 1 kilonya ya, maka berapakah nilai untung atau rugi yang dialami Rahmat? Jadi kamu hitung dulu harga jual totalnya. Jadi harga jual total itu berapa ya? Berarti harganya itu 16.000. Kita kalikan dengan banyak berasnya yaitu sebanyak 20 kilo. Nah, gitu kalau kita kalikan jadinya 320.000 ya. Nah, ternyata lebih banyak nih. Kalau harga jual lebih banyak daripada harga beli, pasti dia kondisinya untung. Untung berapa? Ya berarti 320.000 kita kurangkan dengan 300.000 atau untung sebanyak 20.000. Seperti ini ya. Jadi kondisi untung pasti harga jualnya lebih tinggi. Kalau harga jualnya lebih rendah ya pasti dia kondisinya adalah rugi. Nah, gimana kalau misalkan kita dibalik nih. Ada suatu perusahaan mengeluarkan dana sebesar 40 juta. Ini menjadi modal awal atau menjadi kalau katakanlah penjualan pembelian ini jadi harga belinya ya untuk usahanya dan mengalami kerugian sebanyak 6 juta. Tentukan berapa pendapatan. Nah, pendapatan ini sama artinya dengan harga jual. Kalau dia kondisinya rugi, pasti harga jualnya lebih sedikit ya. Jadi pasti kalau rugi harga jual lebih kecil daripada harga beli. Sehingga nilai rugi itu dapat kamu tentukan dengan harga beli dikurangi harga jual. Gitu ya, ruginya sebanyak 6 juta. Harga belinya 40 juta. Dikurangi harga jual. Ini kalau kita pindahkan ke ruas kiri ya, jadinya harga jual sama dengan 40 juta dikurangi dengan 6 juta atau harga jualnya adalah sebesar 34 juta. Nah, jadi perusahaan tersebut ini jualnya 34 juta, makanya dia mengalami kerugian sebanyak 6 juta rupiah. Seperti itu. Di soal berikutnya kita sudah masuk ke bagian persentase. Jika suatu barang dibeli dengan harga 200.000, kemudian dijual lagi 250.000, nah jualnya lebih gede kan ya, artinya dia untung nih. Maka berapa persentase keuntungannya? Cara pertama cari dulu untungnya berapa. Untung atau U adalah harga jual dikurangi harga beli. Sehingga untungnya adalah 250.000 kita kurangi 200.000. Atau untungnya sebesar 50.000. Nah, 50.000 ini berapa persen? Kalau kamu menentukan persentase untung, caranya adalah nilai untungnya berapa dibagi harga beli dikalikan dengan 100%. Karena patokan untung rugi selalu dengan harga beli. Jadinya 50.000 dibagi 200.000 dikalikan 100%. Ini kan 50.000 bisa membagi 200.000 ya. Jadinya 1/4. Ya jadinya 1/4 dikalikan 100. Atau sebanyak 25%. Jadi barang tersebut mengalami keuntungan sebanyak 25%. Nah, gimana kalau misalkan, dibalik kita tahu persentasenya tapi nggak tahu harga beli atau harga jualnya. Di sini dikatakan satu barang dijual dengan harga 160.000, jadi ini harga jual, dan mengalami kerugian 20%, ini persentase rugi. Berapakah harga beli? Jadi harga beli kalau misalkan diketahui persentase ruginya ya, itu sama dengan harga beli itu selalu yang jadi 100% ya. Jadi 100% dibagi di sini 100, kita kurangkan dengan persentase ruginya berapa. Dikalikan dengan harga jual. Sehingga menjadi 100 dibagi di sini 100 dikurangi 20 ya karena ruginya 20%, dikalikan 160.000. Maka menjadi 100/80 dikalikan 160.000. Nah, ini kebetulan bisa dibagi dengan 80 ya. Jadinya 2.000. Jadi 2.000 kali 100 adalah 200.000. Nah, jadi barang tersebut harga belinya adalah 200.000. Makanya kalau dijual 160, dia rugi 20%. Di nomor 19 kita sudah masuk ke konsep yang namanya adalah bunga tunggal. Ini masih bagian dari aritmatika sosial ya. Dani meminjam uang di bank sebanyak 10 juta rupiah dengan bunga tunggal 12% per tahun. Tentukan bunga yang harus ditanggung Dani jika dia meminjam selama 3 tahun. Nah, kita tahu bahwa nilai bunga dapat kita tentukan dengan cara B dikalikan persentasenya B/100 ya, B/100 dikalikan nilai modalnya dikalikan N. B itu adalah persentase bunga, jadi 12%, berarti 12/100.
Sedangkan M itu adalah modal atau berapa uang yang dipinjam, yaitu 10 juta. Dikalikan N. N itu adalah lama waktunya, karena dia pinjamnya 3 tahun, maka N-nya kita isi dengan angka 3. Tapi cara ini bisa dipakai kalau misalkan antara bunga dengan lama waktunya itu masih bersesuaian. Maksudnya bersesuaian itu bagaimana? Misalkan bunga yang dikasihkan dalam bentuk per tahun. Nah, maka N-nya juga harus dalam sama-sama pakai satuan tahun. Nah, maka boleh pakai rumus ini. Misalkan ada perbedaan nih. Misalkan bunganya per tahun, tapi waktunya kok pakai bulan. Nah, maka pakai rumus yang berbeda lagi. Maka bagian N harus kamu bagi dengan 12. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan seperti itu. Nah, kita balik lagi ke soal ini. Sehingga hasilnya jadi berapa? Tinggal kita kalikan aja kan ya. Ini nolnya 2 kita coret. Nah, nolnya 2 kita coret. Jadinya 12 kalikan 3, 36 ya. Kemudian nolnya sisa sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi bunga yang harus ditanggung Dani selama 3 tahun dengan pinjam sebesar 10 juta adalah 3.600.000. Seperti itu ya. Jadi seperti ini cara penyelesaiannya. Oke, di soal berikutnya. Nah, soal terakhir nomor 20 nih. Dina meminjam 10 juta dengan bunga 12% per tahun. Jika Dina meminjam selama 18 bulan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya, kalau misalkan bunga yang dikasihkan dalam bentuk tahun, tapi waktu yang dia minjamnya pakai bulan. Berapakah nominal yang harus dikembalikan? Nominal dikembalikan itu berarti nilai pinjamnya ditambah dengan bunganya. Nah, bunganya untuk menentukannya berarti pakai gini. Jadi B per 100, B adalah persentase bunganya, dikalikan besar pinjamannya, dikalikan dengan N per 12. Nanti nominal yang dikembalikan, jadi yang dikembalikan itu mencarinya dengan cara nilai bunga ditambah dengan nilai modal atau M-nya tadi. Sehingga ini akan sama dengan 12 per 100 ya. Modalnya dia pinjamnya 10 juta. Kemudian pinjamnya sama 18 bulan, 18 per 12 kayak gini. Kalau misalkan kebetulan ada yang bisa coret aja. Ini 12 sama 12 bisa habis ya. Ini nolnya 2 tak hilangkan, ini juga 2 tak hilangkan. Sehingga tinggal 18, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi bunganya 1.800.000 nih. Berarti yang harus dikembalikan berapa ya? Jadi 1.800.000 ditambah dengan 10 juta. Atau si Dina harus mengembalikan sebanyak 11.800.000 jika dia pinjam selama 18 bulan. Nah, seperti itu ya, sudah lengkap nih 20 soal pembahasan tentang PTS semester 1. Jadi PTS ganjil ini ya. Semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.